Ya tadi yang bela itu tadi bilang dibandingkan dengan konglomerat. Nah, kalau memang dibandingkan dengan konglomerat, nggak usah bikin aturan gitu. Kan aturannya dari Pak Jokowi juga, ya kan? Aturannya dari Pak Jokowi juga, jangan mewah-mewah. Pak Jokowi juga nggak boleh lebih dari 400 orang undangan, tamu nggak boleh lebih 1.000. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih, gua mau ngajarin kalau kalian udah pesan ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gua kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gua ambil yang pisang keju nih ya. Nah. Itu ya guys, dibelah jadi 2. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTube receh yang tetap santuy, tetap akal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibandingkan kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang Pak Jokowi. Masya Allah Pak Jokowi, Masya Allah pokoknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jokowi sempat larang pejabat bikin resepsi pernikahan mewah. Kok undangan nikahan Kaisang sampai 3.000? Komentar Babe pertama apa nih? Baru baca judulnya aja gue nih. Ntar biar nggak kepleset, enak kita makan ini. Bismillah. Komentar pertama gue, ini kan yang ngomong Pak Jokowi guys. Ya lu udah tahu tuh kalau Pak Jokowi ngomong ya bagaimana. Suara.com ya, ini hari Jumat ya, 9 Desember. Presiden Jokowi kerap mengeluarkan pernyataan tentang gaya hidup sederhana dan tidak pamer kekayaan pada pejabat termasuk kepala daerah dan perwira TNI dan kepolisian. Tapi nyatanya undangan pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono disebar kepada ribuan orang. Kan beliau juga pernah bilang nggak bagi-bagi jabatan. Beliau udah pernah bilang begini, begitu, begini, meroket. Itu pernah bilang semua. Jadi ya, apa ya, ala bisa karena biasa gitu. Karena beliau sering berbicara, mengeluarkan pernyataan. Kan begitu ya. Keren. Mungkin 3.000 itu nggak mewah guys.
Memang mungkin. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB pernah mengeluarkan surat edaran nomor 13 tahun 2014 tentang gerakan hidup sederhana. Isinya adalah pembatasan jumlah undangan dalam resepsi pernikahan yang dilakukan pejabat, termasuk Presiden Jokowi. Surat edaran. Ya. Berdasarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Menpan RB saat itu, Yudi Krisnandi, diketahui pejabat hanya boleh menyebarkan 400 undangan dengan jumlah tamu maksimal 1.000 orang. Namun pembatasan ini tidak berlaku jika acara dilakukan di rumah sendiri. Tak pelak, netizen pun membicarakan kontroversi ini. Tidak sedikit yang menyindir Presiden Jokowi soal melanggar sendiri aturan yang dibuatnya. Waduh, masa Pak Jokowi itu ngomong terus berubah gitu? Masa? Emang pernah Pak Jokowi begitu? Kalau pernah, komentar di bawah ya. Iya, dan itu kan pembatasan ini tidak berlaku jika acara dilakukan di rumah sendiri. Mungkin acara itu nanti jadi rumahnya Pak Jokowi juga, bisa jadi ya. Kan beliau presiden se-Indonesia lah. Kekuasaannya se-Indonesia. Iya kan? Mas, maaf, tolong ada yang klarifikasi dari panitianya. Acara resepsi bisa banyak undangan karena pernah ada himbauan atau aturan tahun 2014 dari Menteri Pak Jokowi yang isinya, kalau nggak salah, kalau buat acara resepsi janganlah mewah, jangan banyak undangan, tulis akun @gunt kepada Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming. Ya, masalahnya guys, gue memperhatikan juga akun media sosial yang dipunyai oleh para pejabat kita. Akun media sosial itu jarang dipakai, yang gue lihat ya, jarang dipakai untuk membalas komentar kalian. Bahkan beberapa kali di-tag juga nggak balas gitu. Akun media sosial mereka hanya untuk menyampaikan, tapi tidak menerima kayaknya. Jarang ngebalas itu, jarang. Jarang, serius. Jarang ngebalas komentar itu, jarang. Jadi akun media sosial itu yang dimiliki oleh para pejabat itu kayaknya memang cuma untuk menyampaikan suara mereka aja. Tapi kalau lu tag belum tentu dijawab. Sayangnya pertanyaan ini tidak dijawab oleh kedua putra Jokowi tersebut, kan? Nggak dijawab. Nggak dijawab. Netizen yang lain pun menyindir peraturan berubah karena periode yang berbeda. Presidennya udah beda periode, jadi jangan diungkit-ungkit lagi. Paham kalian sekarang? Boleh tulis akun @ragi ya. Ya kan? Ya Allah. Bagaimana ini dengan adanya acara resepsi pernikahan di Solo? Bukan hanya direncanakan mewah, tapi juga sampai menggunakan APKAM negara, aparat keamanan negara secara besar-besaran yang biayanya juga tidak jelas. Tulis @bar. Iya ya, katanya pakai pasukan pengaman ya. Wah, tadi IO-nya ya, IO-nya para itu yang disebut IO ya, nggak pakai IO swasta, itu pakai menteri-menteri. Wah, Pak Erick Thohir turun tangan, Bahlil turun tangan, Luhut turun tangan. Iyalah, anak presiden guys, gimana sih lu? Iya. Namun tidak sedikit juga yang membela dengan mengatakan acara pernikahan putra Jokowi dinilai sederhana untuk seorang presiden. Iya. Kita iyain. Batasan mewah itu seperti apa untuk ukuran seorang presiden? Presiden Jokowi ini tergolong sangat sederhana dibandingkan dengan pernikahan dari anak-anak konglomerat Indo. Tulis @waho. Iyalah, konglomerat. Jadi perbandingannya sama konglomerat guys, presiden sama konglomerat, gitu loh. Ya. Ya kan? Sementara itu, acara pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sendiri akan berlangsung 2 hari. Hari Sabtu 10 Desember 2022 adalah hari pelaksanaan akad nikah yang akad nikah yang dilaksanakan di Pendopo Agung Ambarukmo yang berada di kawasan Royal Ambarukmo Hotel Yogyakarta. Ya, di Ambarukmo ya. Ya tadi yang bela itu tadi bilang dibandingkan dengan konglomerat. Nah, kalau memang dibandingkan dengan konglomerat, nggak usah bikin aturan gitu. Kan aturannya dari Pak Jokowi juga.
ya kan? Aturannya dari Pak Jokowi juga, jangan mewah-mewah. Pak Jokowi juga nggak boleh lebih dari 400 orang undangan, tamu nggak boleh lebih 1.000. Nah ini undangannya aja udah 3.000. Nah itu aturan siapa yang buat? Siapa yang buat, terus siapa yang melanggar, siapa yang nggak ngikutin aturan, bukan dibandingin sama konglomerat. Masalahnya ada aturan yang dibuat oleh siapa, begitu kakak. Baru nyangkut otak gue barusan tadi. Acara akad nikah ini menurut Kaisang Pangarep hanya dihadiri oleh anggota keluarga dan kerabat dengan jumlah tamu 150. Sementara itu pada Minggu 11 Desember 2022 diadakan juga acara resepsi alias ngunduh mantu di Pura Mangkunegaran Solo dengan 3.000 undangan. Nah, itu 3.000 undangan. Yang jadi masalah itu yang membuat aturan itu siapa? Ini nggak masalah menikah mengundang 3.000, 5.000, 10.000. Itu haknya orang ya, cuman yang buat aturan siapa gitu. Ya yang buat aturan ini siapa? Nggak boleh lebih dari 5.000 yang berapa? 400 ya. 400 undangan 1.000 orang ya, salah sebut gue sampai 5.000. Goceng dong. Ya dan itu IO-nya kemarin sampai ada pasukan pengamanannya luar biasa loh. Ada itu beredar keren. Ya. Ya oke lah. Itu aja berita gue dari gue kali ini guys ya. Ya Pak Jokowi lah presiden. Dia udahlah. Pertanyaannya itu ya, apakah kita kalau Pak Jokowi ngomong itu kan udah beberapa kali Pak Jokowi itu berbicara gitu tentang sesuatu. Dan kalau beliau berbicara tentang sesuatu, kejadiannya juga sesuatu. Kan begitu. Kalian paham aja kalau begitu. Oke, itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinaya walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah guys, 3.000 itu aturannya tahun 2014 sudah berubah kali ya. Oke lah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal